أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to KPI Podcast Tribakti. Teman-teman, selamat siang. Gimana kabarnya? Balik lagi ke Podcast Tribakti. Kali ini bersama saya, Ina. Kali ini Ina ditemenin sama dua narasumber kita yang keren banget. Jadi mereka berdua ini adalah salah satu mahasiswa Tribakti yang baru saja menorehkan prestasinya nih teman-teman. Kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu. Yang pertama ada Kak Abdul Aziz. Dia seorang mahasiswa Prodi Ahwalul Sasiah ya Kak, semester 5. Dan Mbak Arina, siapa Mbak? Arina Salsabila. Arina Salsabila. Sekarang masih semester 1 jurusan PAI. Dan mereka berdua ini baru saja menang di perlombaan Musabakoh Hifdzil Quran tingkat nasional di Universitas Brawijaya. Tepuk tangan dong teman-teman. Keren banget ya. Jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama mereka berdua. Yang pertama yang kita pengen tahu nih dari Kak Aziz dan Mbak Arina, sebelum Kak Aziz dan Mbak Arina berangkat lomba, itu sebenarnya persiapannya apa aja sih? Nah, kita pengen tahu kan teman-teman, persiapannya apa aja yang harus dipersiapkan. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Dari Kak Aziz dulu mungkin boleh? Jadi semenjak dikasih tahu sama Bu Muna, saya siap. Terus cuma ngelancarin doang. Soalnya emang dari dulu udah biasa saya ikutan Infeki. Jadi begitu dikasih tahu sama Bu Muna ya emang sudah ada persiapan sebelumnya begitu. Full murojaah setelah itu tapi setelah dapat murojaah. Sampai saya itu tiap di kamar selama di hotel di Malang itu saya minta video call terus sama orang tua. Oh, jadi yang nyimak orang tua ya? Iya. Kalau Mbak Arina sendiri gimana nih persiapannya sebelum berangkat lomba kemarin? Persiapannya ya sama seperti peserta-peserta lainnya ya. Kita terus ketika dikasih tahu mau ikut lomba ya udah kita ikut lomba, terus kita mempersiapkan ya terus gitu. Tidak terlalu besar sih, maksudnya ya menyiapkan seperti itu. Iya. Kalau Kak Aziz sebelum lomba ini sebelumnya pernah juara juga berarti ya? Juara apa aja nih? Boleh dong kasih tahu dong. Pernah kebetulan sih. Kebetulan. Alhamdulillah pernah sebelum juara di Malang. Sempat juga pernah juara di Universitas Islam Syekh Hidayatullah Jakarta. Juga sama juara 2. Waktu itu kalah sama anak IIKI. Ini kan anak Qurannya hebat banget. Kalah sama cewek. Akhirnya ya Kalah sama cewek lagi. Kalah sama cewek lagi. Akhirnya saya maklumin kan cewek kan selalu menang. Terus Emang cewek selalu menang. Iya. Terus habis itu sering juara MTQ di Kemenang juga. Pernah sering juara di Jawa Barat, pernah ke nasional di NTB. Keren banget nih Kak Aziz. Kayaknya Mbak Arina juga sebaliknya begitu juga nih kayak Kak Aziz. Kalau saya berbeda dengan Berbeda. Mas Aziz. Soalnya saya itu ini baru insya Allah kalau nggak kedua atau ketiga kalinya saya ikut. Iya, Jadi berarti lebih berpengalaman Kak Aziz ya. Saya belum sepengalaman Mas Aziz. Tapi selanjutnya pasti hebat seperti Iya. Kak Aziz nih teman-teman, keren banget ya Kak Aziz ya. Tapi dia hebat, baru ikutan udah terus. Iya, ini Mbak Arina ini kemarin, jadi dia juara terbaik 1 teman-teman, juara terbaik 1 Mbak Arina dan juara terbaik 2-nya Kak Aziz. Jadi diborong sama Tribakti semua nih. 72 perguruan tinggi kalah sama dia. Hebat kan? Terus Kak Aziz dan Mbak Arina, Betul. motivasinya itu apa gitu? Motivasi yang paling
buat saya semangat itu ketika ingat sama orang tua itu pertama, terus kedua sama lembaga-lembaga yang saya pernah belajar di situ. Soalnya kan ya nggak bisa kan membalas semua jasa-jasa guru, jasa-jasa orang tua. Ya setidaknya saya pernah memberikan prestasi satu aja minimal untuk diberikan ke ke lembaga yang sudah saya belajar di situ. Kepuasan batin lah, meskipun itu belum apa-apa kalau dibanding sama perjuangan seorang guru. Gitu sih. Akhirnya saya jadi semangat. Gitu. Kalau dari Mbak Arina, Kalau saya motivasi terbesarnya itu pengen melancarkan Al-Quran. pengen melancarkan Al-Quran. Soalnya Pengen nambah pengalaman juga ya. pengen melancarkan Al-Quran, pengen nambah pengalaman, terus mensyiarkan Quran gitu. Soalnya metode terbaik untuk menghafalkan, untuk melancarkan Al-Quran itu menurut saya M. Hakim. Gak ada metode yang terbaik selain M. Hakim. Oh iya, Iya. gitu. Terus juga ya pengen banggain orang tua, terus pengen banggain lembaga yang saya bawa. Insya Allah kalau dengan ini pasti orang tua bangga, pasti kan udah bawa nama Tribakti juga, kita semua ikut bangga, teman-teman mahasiswa juga ikut bangga. Terus ini terkait isu sekarang Iya. tentang anak muda nih Kak, yang dia itu mau menghafalkan Al-Quran tapi hanya untuk diterima di perguruan tinggi atau mendapatkan beasiswa. Biasanya persyaratannya adalah menghafalkan Al-Quran. Gimana pandangan Kak Aziz dan Mbak Arina terkait hal itu? Itu bagus malah Mbak. Bagus ya? Iya, bagus banget. Banyak orang-orang yang menghafal Quran itu karena tujuan yang ia inginkan. Ya kasarnya nggak lillahi ta'ala lah. Soalnya kadang untuk memicu kebaran semangat itu dengan hal yang duniawi. Kayak Iya benar. saya pengen juara, saya pengen hafal Quran misalkan tujuan pengen juara, Iya. atau pengen dapet beasiswa, pengen terkenal, bahkan itu nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Iya, jadi nggak ya, apa-apa oke. lah, selagi itu bisa memicu kebaran semangat. Kalau misalkan hanya sekedar jangan-jangan itu kan gitu. Terus dan ujungnya orang itu akan merasakan ketika sudah berhasil, ya ini tidak lepas dari anugerahnya Allah. Tidak karena itu lagi ya, setelah dia ngerasain nikmat hafalannya, nanti dia niatnya itu jadi ikhlas dengan Iya. sendirinya, begitu Mbak Arina? Iya benar. Gitu. I think it's okay. Kayak pertama nih niatnya itu nggak lillahi ta'ala, kayak cari beasiswa atau biar lolos pekerjaan gitu. Tapi nanti lama-lama sambil benerin niat, benerin hati, itu nanti lama-lama insya Allah terbuka sendiri hatinya. Oh iya, begitu. Terus Kak Aziz dan Mbak Arina punya nggak nih pesan-pesan motivasi, pesan-pesan semangat buat teman-teman yang sekarang lagi menghafalkan Al-Quran tapi kehalang males atau kehalang hal-hal yang lainnya Biasa, kan, ya. mager segala macem. Terus pesan-pesan buat teman-teman yang pengen nih ikut lomba yang sama kayak Kak Aziz dan Mbak Arina, tapi mereka takut gagal dan takut segala macam. Mungkin dari Kak Aziz dulu bisa kasih Pesan. Kalau pesan sih itu pesannya ya. Pesannya Kak Aziz mau kasih pesan buat yang mana? Buat anak muda yang males apa yang ini atau yang nggak berani ikut lomba? Jadi pesannya begini ya, dari saya teringat ucapan guru saya dulu bahwa semua orang itu mempunyai hak dirinya untuk menghafal Al-Quran. Soalnya itu wajib seluruh dunia, bahkan seharusnya wajib, nggak wajib, dia dianjurkan. Soalnya orang yang mempunyai niatan untuk menghafal Al-Quran selama hidupnya ini, kemudian dia dicabut nyawanya, itu akan dilanjutin pas dia udah di alam kubur sama malaikat Israil. Katanya begitu. Makanya daripada kita nganggur di alam kubur kan, mendingan ada niatan selama hidup ini untuk menghafal Al-Quran. Mau 1 bulan 1 ayat, 1 tahun 1 ayat, pokoknya status kita itu disebut sebagai penghafal Al-Quran. Nah, makanya mulu oleh sebab itu
saya menghimbau untuk semua anak-anak yang malas, yang takut ngapalin Quran, kan ada juga yang takut. Iya. Nggak mau hafal Quran, takut lupa nanti dosa. Iya, takut lupa nanti dosa nih. Iya, itu dijadikan alasan buat Iya, yang hafal. dijadikan alasan. Jangan gitu. Yang dosa itu kita sendiri, kenapa nggak tega? Kenapa tega sih nggak ngelupain Quran yang udah diperjuangin Iya. gitu kan? Tuh akhirnya stop dulu kok akhirnya sih. Jadi intinya saya pesan buat teman semuanya, kalau menghafal Quran itu harus mempunyai dorongan kuat, tekad yang kuat bahwa keinginan ini pasti akan tercapai. Dan tentunya itu harus mempunyai apa yang namanya target. Kalau kita hafal Quran, kita akan seperti ini. Bukan hanya menghafal Quran semata, itu susah. Ikhlas itu susah bagi orang yang awal-awalannya. Jadi makanya kalau ada kelowongan, misalkan dapat jodoh atau apa, enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, motivasi dari duniawi itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Kalau dari Mbak Arina sendiri nih, apa nih pesan-pesannya buat teman-teman mahasiswa yang lain? Kalau pertama untuk yang mau menghafal atau yang sedang menghafal, itu pertama pesan saya, ya ini juga pesan dari guru saya, jangan cepet-cepetan mau hatam. Soalnya kalau kita nanti cuma mikirin pengen hatam itu nanti Qurannya nanti gak kopen, masih gak lancar ya gitu. Jadi utamakan lancar, yang penting itu ya pelan-pelan sambil berjalan nanti. Terus yang diutama yang nomor 1 itu lancarin dulu. Jadi kalau udah lancar enak. Terus yang kedua, buat yang ingin ikut lomba tapi kayak masih merasa malu kayak gimana gitu, pertamanya itu saya ikut lomba itu bukan karena keinginan saya sendiri, tapi disuruh. Ya pertama itu disuruh, dipaksa gitu, disuruh ikut. Terus ya udah Bismillah maju gitu, padahal itu pertama kali saya itu ya ikut emang gitu 5 juz. Itu saya belum dapat 5 juz itu. 5 juz kurang 2 lembar kayaknya. Itu diberani-beraniin maju, ya udahlah maju aja gitu. Gila pas pertanyaan terakhir itu soalnya itu yang lembar terakhir itu ya bisa dites terus ya akhirnya terus suruh nerusin itu nggak tahu lah, terus ditata terus sampai selesai. Terus sadaqallah mundur aja gitu, tapi itu nggak mematahkan semangat saya. Jadi ketika disuruh lomba lagi ya saya tetap maju lagi, bismillah gitu, niatnya itu buat deres. Pokok niat yang nomor 1 tuh niatnya buat deres, buat maju. Itu teman-teman, pesan yang disampaikan dari Kak Aziz dan Mbak Arina ini sampai ya, semoga sampai ke teman-teman. Tapi ya yang jelas sampai ke Ina, pesannya jadi semangat, termotivasi gitu dari mereka berdua ini. Ya, memang kita benar-benar semua menginspirasi. Ya, kita semua semoga. Oke teman-teman, kita udah selesai ngobrol sama Mbak Arina dan Kak Aziz ya, salah satu mahasiswa berprestasi di Tribakti ini. Semoga pesan-pesan yang disampaikan oleh mereka berdua tadi sampai ke kita ya. Kita akhiri podcast kali ini dengan mendengarkan suara indah dari Kak Aziz dan Mbak Arina melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم.